Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, malam ini, kita masih bisa bersua kembali, bertatap muka kembali walaupun lewat media di depan layar kaca. Ya sahabatku, tentunya sahabat-sahabat semua menanti kabar berita tentang Gus Samsudin, Joko Arek, serta Opa Cungkring, dan seorang pengkhianat atau dibilang musuh dalam selimut. Nanti akan saya kupas, akan saya berikan sesuatu kabar mengenai mereka ini, orang-orang yang menzolimi Gus Samsudin. Ya, bukan aja kabar, tapi tentunya akan saya gibas habis. Ya, tapi tunggu tanggal mainnya dan waktu pasti. Ya, itu pasti akan saya tentukan. Karena saya tidak senang, sahabatku ya, tidak senang atas perbuatannya si Opa Cungkring, si Blantik Wedus. Ya, Blantik Wedus itu kurang ajar. Dan lagi satunya ya ini Joko Bengek atau Joko Arek, si doboler satu itu. Ya. Biarkan saya marah-marah, saya ngomong yang gak karuan, dikatain ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, apapun kata-kata mereka yang gak seneng dengan saya, yang tidak suka dengan kata-kata saya. Bagi mereka yang tidak pro dengan saya, silakan. Kalau mau berkomentar, pedas, manis, pahit, asam, silahkan. Saya tidak peduli dengan omongan kalian. Yang jelas saya memberikan peringatan kepada mereka yang telah menzolimi Gus Samsudin. Tempatnya yaitu di Padepokan atau di Ponpes Nusantara sekarang ini. Mana ada berani orang kalau tidak ada yang menyokong dari belakang. Tentu dan pastinya itu dibalik semua kejadian yang pasti ada orang dalam, dan ada orang di belakang itu yang membiayai, yang menyuruh. Pastinya seperti itu. Ya. Silakan sahabat-sahabatku semua yang tidak pro dengan saya, tidak pro dengan Gus Samsudin, silakan berkomentar. Saya tunggu komentar-komentar kalian yang tidak suka dengan ocehan saya. Ya. Bukan saya sombong, bukan saya sok jago, bukan saya sok-sokan orang yang wow, baperan karena ada masalah Gus Samsudin. Tidak. Saya orangnya fair, terbuka apa adanya. Inilah saya, jiwa yang sebenarnya saya. Ya. Tapi ketika ada orang, ya, sesama kita orang muslim, apalagi yang jadi pemberontak ini adalah sama muslim, saya akan memerangi kalian-kalian yang telah menzolimi sesama umat. Tapi ingat sahabatku ya, di sini saya tidak membahas soal agama, tapi yang jelas karena Joko Arek, Opa Cungkring, dan si pengkhianat itu adalah orang, sama-sama orang kita muslim. Jadi saya membahas sedikit ini. Bagaimana bisa terjadi hal itu di tempatnya Gus Samsudin? Ya. Bahkan Joko Arek berani mendatangi, mendobrak, tidak segan-segan, dia tidak ada sopan santunnya, tidak ada etika. Itu kalau tidak ada orang yang nyuruh, kalau tidak ada orang yang di belakang mereka semua, pastinya Joko Arek pun sepertinya tidak akan mau. Yang jelas di balik semua ini adalah ini, ada uang. Bukan karena ada udang di balik batu, tapi ini ada sesuatu di balik semua ini. Pasti mainnya main ini, ya.
Cungkring ini adalah pecundang. Ya, saya katakan cungkring ini adalah pecundang. Cuma ketibal, tahu bahasa ketibal? Ya, cuma ketibalnya orang. Emang selama ini belum ada ini ya. Selama kejadian ini belum ada yang muncul siapa sosok sebenarnya di balik semua ini. Tapi pelan atau lambat, cepat atau lambat, pasti akan terbongkar juga. Karena saya mencari tahu berita-berita ini, saya mencari tahu tentang kejadian ini. Ya sahabatku ya. Jadi bukan masalah apa, saya bukan baperan, bukan apa. Saya di sini membela yang benar, membela orang yang tidak salah. Ya. Saya melihat Gus Samsudin mana pernah menyenggol orang, mana pernah mengata-ngatain orang. Dia sibuk dengan kerjaannya sendiri, dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Tapi mereka ini di luaran sana, yang jelas banyak orang yang tidak suka dan iri. Tentunya dengan hal ini atas dasar keberhasilannya Gus Samsudin yang sekarang mulai melonjak, ya, mulai terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada sifat iri dengki, tidak akan mungkin terjadi hal seperti ini. Dulu pernah lihat sahabat-sahabat ya, Joko Arek udah pernah dikasih kulkas, dikasih mobil, dikasih HP dan lain sebagainya. Kita tidak tahu yang di dalam-dalamnya, kita tidak tahu. Entah itu dikasih sempak juga kita tidak tahu ya sahabatku ya. Dalemannya juga nggak tahu. Yang jelas di sini Gus Samsudin ini orang yang saya anggap, saya nilai orang baik. Ya. Dengan kita melihat yang sudah terjadi di lingkungan Padepokan, Gus Samsudin ini orang baik. Walaupun toh waktu itu dia gila, entah itu gila beneran atau gila-gilaan, ataukah itu sekedar konten, tapi yang jelas di situ dia saya anggap tidak pernah mengusik orang, tidak pernah mencubit. Kalau namanya manusia ya, ada hilapnya, itu hal wajar. Itu hal wajar. Tapi sepengetahuan saya, selama saya menilai, emang belum saya temukan kesalahan Gus Samsudin. Kalau dulu waktu ada kejadian pesulap merah datang dan membongkar semua tentang Gus Samsudin, katanya doboler, yang katanya penipu, banyak pasien yang ditipu. Tapi sampai detik ini, sampai sekarang ini, nol besar. Belum ada bukti yang konkret, belum ada bukti yang valid, belum ada bukti yang nyata ya. Tapi yang nyata-nyata sekarang banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki dan ingin sekali menjatuhkan nama baiknya Gus Samsudin ya. Selama ini saya diam sahabatku, selama ini saya lihat aktivitasnya mereka-mereka yang benci sama Gus Samsudin, yang benci dengan keluarga Padepokan itu, saya diam. Walaupun toh saya bukan siapa-siapa ya. Saya bukan bagian dari Gus Samsudin, bukan bagian dari Padepokan, bukan bagian dari ponpesnya Gus Samsudin. Saya orang lain ya, tapi saya sangat peduli dengan orang yang dijolimi, akan saya bantu dengan sekuat tenaga saya, dengan kemampuan saya, ikhlas lillahi ta'ala, lahir dan batin saya akan membantu. Bukan Gus Samsudin saja, yang jelas di sini saya katakan semua. Tapi yang saya peringatkan untuk kali ini tentang Joko Arek yang mendatangi tempat Gus Samsudin, si Opa dan si Fikri dari pengecut, dari pengkhianat, saya tidak akan diam. Walaupun tangan saya tidak bergerak, kaki saya tidak berjalan,
Ya, mata saya tidak bisa melihat langsung, tapi di balik semua ini akan saya selidiki karena saya punya mata-mata. Lihat aja nanti ya Joko Arek. Saya tidak main-main sama kamu. Saya kenal lama dengan kamu, itu orang yang baik, orang yang sangat santun, enak diajak berkawan, enak diajak ngobrol. Tapi semua ini ternyata kamu orang termasuk kelas kakap doboler. Ya. Kamu termasuk orang kelasnya kelas orang doboler. Bukan kelas ecek-ecek, tapi kelas kakap doboler. Karena dengan kepandaian-kepandaian kamu, dengan teknik-teknik kamu yang kamu bisa praktekkan, yang kamu bisa tampilkan, sesuatu apapun tentang ilmu Gus Samsudin kamu bilang adalah trik. Kamu bilang adalah halu. Inilah Mbah Jenggot sebenarnya ya. Ketika Mbah Jenggot ngomong ceplas-ceplos seperti ini. Bagi semua yang tidak suka dengan ocehan saya, silakan komentar. Komentar ke saya. Biasanya yang di pintu-pintu misteri, di channel saya satunya di pintu-pintu misteri, yang biasa suka nyelonong adalah Sigit. Sigit itu ya namanya ya kalau nggak salah. Tapi untuk kali ini saya tampil di channel saya baru ini, di Jejak Misteri Alam ya, mengupas tuntas tentang dunia spiritual, dunia misteri, dan wisata serta budaya yang ada di Indonesia. Itu ya sahabatku ya. Jadi apapun yang dilakukan mereka-mereka terhadap Gus Samsudin, saya anggap itu adalah goblok besar ya, kelakuan goblok besar. Kalian ngomong tentang Gus Samsudin doboler, ternyata kalian malah dedengkotnya, malah pusatnya doboler. Joko Arek memang mampu dalam hal ilmu trik ya, ilmu teknik debus, dia bisa menguasai, digorok, ditebas dan lain sebagainya. Dia tahu kuasai tentang hal itu. Tapi tidak semua yang kamu ketahui ya Joko Arek itu adalah ilmu trik. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak terima dengan apa yang saya katakan, saya tunggu balasan kamu untuk jawab kata-kata saya. Ya, saya jawab, ini muka saya nih ya. Nih, Mbah Jenggot tidak pernah mundur dengan siapa aja. Ya, apapun yang terjadi ya di Padepokan, ya, walaupun saya bukan orang sebagian daripada sana, bukan bagian dari keluarga besarnya Gus Samsudin, tapi saya ikut dalam hal ini mengatasi. Karena kalian adalah orang dajjal, menzolimi orang lain. Kalau tidak terima opa, silahkan cari tahu tentang saya. Joko Arek, kalau kamu nggak terima, cari tahu tentang saya yang sebenarnya. Ya. Silahkan. Kalau tidak terima, saya tunggu. Itu ya sahabatku ya. Jadi saya ini ngomong begini bukan masalah apa. Saya ini memperingatkan buat kalian, buat semua. Janganlah suka mengadu domba, suka membuat kisruh. Jangan membuat cerita-cerita yang halu, yang katanya ini dan itu. Ya. Saya tunggu Joko Arek. Kita ketemu di mana? Kalau kamu pengen pembuktian tentang ilmu hikmah, tentang ilmu yang kamu bilang katanya itu semua trik dan tidak ada, temuin saya. Nanti akan saya buktikan. Ya, silakan kamu bawa parang sendiri, bawa pisau sendiri.
bukan saya sombong, bukan saya sok jago, bukan saya takabur dengan ilmu yang ilmunya Allah yang ada di saya. Tapi saya akan membuktikan karena kamu tidak, hal-hal ini tidak mempercayai dengan adanya ilmu. Ya. Apalagi congkreng nih, congkreng itu kecil bagi saya, ya. Congkreng akan saya sentil nanti hidungnya itu, tek gitu. Si congkreng opa itu, ya, opa Vian. Kalian bersatulah antara opa Joko Are sama Fikri, orang pengkhianat. Bersatulah kalian, nanti akan saya jadikan satu kamu. Akan saya kipas bareng-bareng. Ya. Tidak main-main saya. Silakan kalau sahabat-sahabat menganggap saya ini adalah pansos, menganggap saya ini mencari ketenaran, ya, kepengen viral. Tidak, silakan, terserah. Kalian mau mengatakan tentang apa, mengatakan saya, silahkan, ya. Udah ngomongnya ini udah terlanjur agak esmosi ini ya. Esmosi dikopiin dulu supaya esmosinya hilang, sahabat ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau udah dikopiin ya emosinya agak lega sedikit lah ya. Udah berapa menit ini sudah? Wah, udah berjalan lumayan. Baik sahabat-sahabatku semua ya, mohon maaf tadi saya agak sedikit esmosi. Dengan bahasanya esmosi sekarang ya, bukan emosi lagi, ada esmosi. Jadi inilah watak saya ketika saya marah, mencaci orang yang walaupun saya sendiri belum pernah ketemu sama opa, tapi saya lihat ya, opa itu jijik ya. Saya tunggu opa sama Joko Are, kalian telepon saya atau kalian temui saya, cari saya, atau kita ketemu di mana tempat yang kalian mau. Mbah Jenggot siap apapun. Saya tidak membawa siapa-siapa, saya tidak membawa kameramen, tidak membawa siapa aja. Saya akan sendiri datang ya, itu. Baik sahabat-sahabatku semua ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena ini saya punya channel baru yaitu Jejak Misteri Alam yang sekarang ini masih dalam rilis lah, katakan seperti itu, masih tahap perjalanan awal. Jadi mohon doa dan dukungannya, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Kalau mau monggo di share ke sahabat semua, supaya sahabat-sahabat semua bisa tahu channel saya yang baru ini. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu channel yang Pintu-Pintu Misteri ya, tidak asing lagi, sudah dikenal. Mungkin sahabat-sahabat yang belum kenal dengan channel saya Jejak Misteri Alam ini, monggo bantuannya dengan doa dan di subscribe ya. Mungkin tidak panjang kali lebar, cukup sampai di sini dulu untuk tayangan kali ini, membahas tentang Gus Samsudin, Joko Are serta Opa Vian ya, dan si pengkhianat ya, musuh dalam selimut yaitu Fikri ya. Nah, jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya andai kata-kata, tutur kata yang kurang sopan dan kurang bersahaja, kurang berkesan di hati semua sahabatku di luar sana. Saya Mbah Jenggot, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.